Nama lengkapku Siti Anissa Irsan, Mbak. Oke, panggilannya Mbak Ica ya? Iya, Ica. Mbak Ica ini jurusan? Aku S1 keperawatan. Keperawat. Aku di kampus mengajar. Jadi kemarin tuh sebenarnya sebelum aku ikut kampus mengajar, karena memang aku ngelihat situasi dari lingkunganku yang memang minim banget ya untuk tenaga pengajar kayak gitu. Oke. Jadi singkat cerita aku kemarin tuh searching gitu kan untuk tenaga volunteer kayak gitu. Dan alhasil waktu itu memang nggak tahu kenapa di website malah nemu MPKM gitu kan. Dan pas di MPKM itu nemulah kampus mengajar. Itu kan bener relate banget gitu kan sama yang lagi apa aku cari kayak gitu. Dan di situ langsung lah daftar kan di MPKM kayak gitu. Dan pas daftar di MPKM, alhamdulillah juga ikut seleksi dan alhamdulillah juga lolos di kampus mengajar kayak gitu Kak. Kalau dari aku sendiri udah ngerasa merdeka banget ya Mbak untuk di program Merdeka Kampus Merdeka ini. Kenapa? Karena kita tuh bisa belajar 3 semester gitu kan di luar kampus, dan itu menurut aku lebih implikatif banget, apalagi kan selama ini kita di kampus lebih ke teori gitu. Dan untuk di MPKM ini kita benar-benar apalagi kan terjun langsung gitu kan di kampus mengajar, jadi benar-benar bisa mengimplementasikan banyak hal dari apa yang didapat selama di organisasi ataupun di kampus kayak gitu. Memang kalau yang aku KM Angkatan 1 tuh lebih prioritas ke daerah 3T kayak gitu. 3T ya. Iya. Di lapangan tuh bener-bener lebih kompleks dibanding yang apa dipaparin pas bagian pembekalan kayak gitu. Karena pas pembekalan tuh dijelasin cuman nanti di sekolah 3T tuh A, B, C dan sebagainya gitu. Tapi ternyata pas nyampe ke sana, bahkan hal yang paling menarik yang aku temukan adalah saat ada beberapa yang siswa tuh terkadang karena mungkin mereka masih minim ya untuk literasi sama numerasi. Itu dari kelas 5 pun bahkan masih sulit untuk membaca kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin tersentuh banget gitu. Dan apalagi untuk bahkan penjumlahan pun ataupun kayak pembagian masih minim banget karena mungkin masih minimnya banget pengajaran buat mereka kayak gitu di lapangannya kayak gitu. Iya, tapi memang karena kita kemarin tuh ada 4 concern. Yang pertama literasi sama numerasi, terus juga untuk teknologi sama manajerial sekolah juga kayak gitu. Kalau misalnya dari plus MBKM ini sendiri tentunya ini banget ya, maksudnya memfasilitasi mahasiswa gitu kan untuk terjun ke lapangan. Apalagi kalau untuk yang program kampus mengajar ini, menurut aku tuh ini kesempatan banget nih buat para mahasiswa gitu kan, apalagi yang memang berjiwa muda gitu, untuk bisa mengimplementasikan apa yang sama ini didapetin. Apalagi memang kebetulan anak kampus mengajar ini rata-rata memang mereka orang-orang yang kebanyakan itu notabene organisator gitu kan. Dan selain itu juga selain organisator, mereka juga banyak yang memang berlatar belakang dari pendidikan kayak gitu kan. Dan itu menurut aku kesempatan banget untuk bisa mengimplementasikan untuk kejiwaan sosialnya kayak gitu, mulai dari leadership, terus communication gitu kan, belum lagi hal-hal yang lain, terutama dalam problem solving. Karena kebetulan dari kampus mengajar ini tuh nggak cuman terjun di pendidikannya aja, tapi memang kebetulan di masyarakat juga. Jadi kita dituntut untuk bikin program ataupun bentuk empati ke masyarakat kayak gitu. Apalagi terutama untuk pencegahan pandemi COVID-19 kayak gitu. Kalau misalnya untuk minusnya, menurut aku overall udah bagus banget ya dari program kampus mengajar ini. Cuman memang pas di angkatannya aku itu masih minim banget untuk regulasi penempatannya kayak gitu. Jadi masih belum terstruktur. Tapi alhamdulillah sekarang itu kan udah selesai juga nih yang kampus mengajar angkatan 2 itu benar-benar udah udah bagus banget untuk regulasi penempatannya kayak gitu. Lebih terstruktur ya, lebih mudah untuk diakses segala macamnya ya dari informasi website mungkin ya saat itu ya. Kalau website memang udah udah bagus, cuman tadi untuk yang penempatan mahasiswa per domisili itu kemarin kita banyak karena mungkin masih angkatan 1 ya. Jadi ada yang sering pindah-pindah lokasi dan sebagainya kayak gitu, karena memang mungkin mereka salah menuliskan lokasi SD-nya kayak gitu. Baik. Kebetulan kalau di Lebak itu hanya sekitar 35 mahasiswa kalau nggak salah. Itu dari mana aja tuh Mbak? Itu sebenarnya kita karena kan dari teman-teman mahasiswa tuh rata-rata kan memang dari semua universitas gitu kan. Cuman yang memang mereka domisili di Lebak, jadi memang mereka balik lagi ke Lebak gitu. Yang awalnya mungkin dari UNI dan sebagainya pun mereka kembali lagi kan ke daerah. Dan itu kemarin sekitar 35. Kebetulan kalau dari teman-temanku rata-rata tuh satu sekolah mereka sampai ada yang 3, 5 sampai ada yang 8 orang. Cuman kebetulan aku benar-benar sendiri banget gitu. Jadi harus mikirin, karena kami juga di challenge juga gitu, bikin program untuk memperbaiki literasi numerasi, terus teknologi dan sebagainya. Itu benar-benar di challenge banget sih sama dosen pembimbing lapangan kayak gitu. Kalau dosen pembimbing lapangan dari kampus sendiri apa? Enggak, itu kebetulan dari untuk DPL ya, dosen pembimbing lapangan tuh emang ada seleksinya juga sama kayak kami juga gitu. Jadi mereka pun kadang, aku kebetulan kemarin dapat DPL tuh dari Tangerang kayak gitu, dan itu pun DPL ku menaungi sekitar 8 mahasiswa dari penempatan yang berbeda kayak gitu. Tapi nggak ada nggak ada yang nge-handle gitu kalau misalnya aku ada ujian dan sebagainya, itu nggak ada gitu. Bener-bener sendiri ya. Sendirian. Kalau
dari kampus mengajar walaupun memang apa ya, maksudnya langsung beda banget kan dari awalnya keperawatan terus langsung ke ngajar gitu. Walaupun memang sebenarnya aku dari dulu juga hobi ngajar banget ya, dari SMP aku udah ngajar private juga dan sebagainya. Itu memang menurut aku berpengaruh banget sih ke aku gitu kan, maksudnya bener-bener dari dulu memang aku jiwa mengabdi banget, dan alhamdulillah kemarin ada program itu jadi bisa ngabdi juga. Tapi sebenarnya kemarin juga kita diajarin, walaupun memang kita bukan berlatar belakang dari dunia pendidikan gitu kan, bukan IPA dan bukan kayak pendidikan Indonesia dan sebagainya. Cuman kemarin juga dituntut untuk gimana caranya biar dari mahasiswa yang memang lintas pendidikan ini mereka tuh bisa bisa mengimplementasikan ilmunya gitu. Jadi kemarin makanya aku punya program yang namanya dokter cilik juga gitu, karena kan kalau perawat cilik nggak mungkin juga gitu, karena anak-anak kecil kan rata-ratanya kenalnya dokter cilik. Dan sebenarnya dengan adanya program itu juga bisa bener-bener kayak buka wawasan mereka sama cita-cita mereka juga. Karena pas yang bikin aku shock pas kesana tuh pertama kali dia pengen jadi apa, pengen jadi dokter, terus nanti kalau udah lulus mau apa, mau nikah, kataku ya Allah. Itu jadi dokter cuma buat nikah. Enggak, maksudnya gini, mereka tuh punya cita-cita nih pengen jadi dokter, cuman belum tapi terarah. pas mereka tuh bilang kalau nanti udah lulus tuh mereka langsung nikah gitu. Di SD tuh langsung nikah, bayangin semester kelas 5. Kelas 5 itu ya? Mikir ke situ kelas ya? 5. Benar. Saking minimnya. Betul. Kalau dari aku tuh kemarin karena memang karena kan memang kita sebelum memang terjun ke ngajar gitu ataupun menjalankan program, kemarin tuh memang sebenarnya ini dulu kita harus observasi dulu nih dari lingkungan sekolah, terus lingkungan sekolah, terus sekolahnya juga seperti apa gitu, sehingga muncullah beberapa program yang memang bisa kita aplikasikan gitu kan di sekolah gitu. Dan kemarin memang pas aku survei memang dari anak-anaknya memang ya kan kalau misalnya perempuan tuh ya udah Kak, udah cukup bisa baca gitu udah nikah kayak gitu kan. Dan di situ aku shock juga, maksudnya jawaban kelas 5 SD gitu kan. Dan di situ aku langsung ini sih, aku nggak menjudge ya gimana statement mereka karena masih kecil. Alhasil aku kemarin tuh konsul ke DPL ku buat Bu gimana kalau misal ada ini aja, aku mengadakan pelatihan dokter cilik gitu, maksudnya biar mereka tuh di dokter tuh gini loh gitu. Jadi dan alhamdulillah waktu itu kemarin mereka tuh ada beberapa, Kak aku pengen sekolah, aku pengen jadi dokter, dan itu merasa ya Allah alhamdulillah banget. Padahal itu perjuangan Fred, pas aku pinjam kotak P3K itu sampai aku sampai ke Pandeglang loh Kak. Untuk nyari kotak P3K saking pelosoknya banget daerahku. Aku pulang pergi sekitar 70 km buat nyari kotak P3K doang, karena saking sulitnya, nggak ada rumah sakit kan di sana di tempatku. Jadi makanya tantangan terbesar aku di sana adalah yang pertama communication ya, yang kedua tuh connection sama itu sih. Terus kenapa? Karena kalau komunikasi yang paling stigma pas aku datang ke sana pertama kali adalah aku adalah agen watan-watan di pemerintah untuk melaporkan. Bener. Dan itu sebenarnya udah aku lurusin juga sampai dari dosen pembimbing lapangan aku juga, dari dosenku benar-benar ngejelasin juga sebenarnya ini kita cuman bantu program pembelajaran kayak gitu. Dan untuk jaringan benar-benar sulit banget, makanya kadang-kadang aku juga suka minta tolong temanku gitu joinin dulu Zoom karena benar-benar nggak bisa ada jaringan Mbak. Iya, jadi kalau aku biasanya kan ngajar dari jam 7:30 sampai jam 10 pagi ya. Dan nanti abis dari jam 10 pagi aku kalau misalnya nge-zoom itu sekitar harus perjalanan 30 km kan. Jadi harus nyari sinyal dulu, kadang-kadang ke bukit itu pun kalau ada gitu. Itu dalam satu perjalanan ya? Iya, dalam satu perjalanan 30 km. Ya nyari sinyal Zoom doang. Berarti PP 60 km. Sedih banget. Apalagi memang dari sana juga mungkin karena daerah 3T ya tempatku. Itu masih minim banget kayak edukasi tentang bullying. Jadi sempat kayak kejadian pas aku lagi ngajar tiba-tiba ada anak masuk terus langsung narik kerah mau nunjuk temennya. Aku sampai ya Allah, aku sampai bilang adek kenapa Kak ini gini pokoknya bener berantem. Itu udah hal yang biasa ternyata gitu. Padahal maksudnya sekarang itu kan udah ini banget ya, maksudnya udah banyak sosialisasi tentang perlindungan anak dan sebagainya. Cuman dari mereka masih minim gitu, mereka tuh nggak tahu itu tentang bullying tuh nggak tahu kayak gitu. Di situ aku kayak selalu ngasih tahu ke mereka, nanti kalau misal ada temennya yang A, B, C dan sebagainya silakan nanti laporin ke guru, jangan pernah takut. Cuman tadi mungkin mereka masih minim gitu. Kebetulan kalau dari aku memang langsung ke pusat ya Mbak. Cuman kemarin juga ada beberapa program yang memang bisa kayak dilihat di kemudian hari kayak gitu. Karena kemarin aku juga ada sekolah adiwiyata, terus kan dokter cilik, terus literasi sama numerasi, dan itu menurut aku. Terus ada juga aku kemarin sempet bikin kayak pojok baca kayak gitu, yang bener-bener aku bener-bener aku aplikasikan di ruangan perpustakaan biar anak-anak juga minat bacanya gitu. Karena itu tadi mereka masih minim banget buat baca, bahkan buku pun malah mereka sobek terus jadiin bungkus gorengan kayak gitu kan. Menurut aku ini banget ya, kasihan maksudnya. Bahkan aku kemarin juga sampai
dari program kemarin sampai bener-bener galang donasi juga ya untuk protokol kesehatan kayak gitu. Aku bagiin masker dan sebagainya, tapi alhasil yang bikin tercengang adalah saat ngeliat mereka tuh aku bagiin masker malah dibuangin kayak gitu ya Allah. Jadi mainan ya Mbak? Iya. Jadi mainan. Oke, berarti itu di sekolah berapa siswa saat itu? Aku waktu itu kemarin sekitar berapa ya? 200 siswa lebih. Cukup Tapi banyak dari ternyata. kebetulan aku juga memang ngajar kadang-kadang sehari itu sampai 4 kelas bersamaan. Karena karena sendiri itu toh? Iya, karena sendiri, walaupun memang ada beberapa guru yang datang, cuman kan memang mereka juga sulit diatur juga kan. Oke. Dan kebetulan ngajar juga offline kalau aku. Kalau teman-temanku ada yang online, ada yang offline. Cuman kalau aku benar-benar harus full offline karena jaringan kan. Iya betul. Yang aku tahu sih ya MBKM ini kan sebenarnya memang lebih option aja ya untuk mahasiswanya gitu. Cuman dari kegiatan MBKM ini juga kan tentunya benar-benar mempengaruhi untuk akreditasi, apalagi kan untuk beberapa kegiatan yang memang diikut sama siswanya kan bakal berpengaruh banget gitu kan ke kampus gitu loh. Jadi itu lebih ke opsionalnya sih, apalagi kan terkadang apalagi mahasiswa kesehatan juga lebih sulit kan untuk waktunya kayak gitu. Benar-benar. Jadi ini kesempatan banget kayak buat teman-teman untuk bisa mengeksplor dirinya gitu di luar jadi jurusannya kayak gitu. Apa yang memang pengen bener-bener dipelajari kayak gitu.